Nurdin terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang dalam ruang virtual Zoom meeting rangkaian acara seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Kamis 15 September 2022 dengan peserta atas nama Galuh Kriswantoro. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Damas Danur Rendra sebagai mentor dari Mas Galuh sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di seminar ini Bapak, dan kami ucapkan pula kepada penguji kita Bapak Dr. Anda Sakroni. Berikutnya kami akan membacakan mekanisme pelaksanaan seminar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pemaparan peserta dengan alokasi waktu selama 15 menit, dilanjutkan dengan testimoni dari mentor dengan alokasi waktu selama 10 menit, dilanjutkan dengan arahan penguji dengan alokasi waktu selama 15 menit. Untuk mempersingkat acara, kepada Mas Galuh kami persilakan untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Bu Maria atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dr. Anda Sakroni selaku penguji dan juga Bu Maria selaku coach sekaligus moderator kita pada pagi hari ini dan juga Pak Damas selaku mentor yang telah menyediakan waktunya untuk hadir di agenda seminar rancangan aktualisasi. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Galuh Kriswantoro, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 2 dari pemerintah Kabupaten Kediri, fasilitasi PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimasi proses review dokumen persiapan tender pengadaan barang jasa menggunakan Google Spreadsheet di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Adapun agenda atau outline yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini meliputi profil organisasi, identifikasi isu kontemporer, gagasan pemecah isu, uraian rangkaian kegiatan, dan juga rencana jadwal aktualisasi. Sebelum masuk ke pembahasan utama terkait isu dan juga kegiatan, saya akan sedikit menjelaskan terkait instansi di mana saya bertugas sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, tepatnya di bagian pembangunan dan pengadaan barang jasa. Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sendiri memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, di mana sekretaris daerah di sini membawahi 3 asisten di bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, dan juga asisten administrasi umum. Untuk bagian pembangunan dan pengadaan barang jasa berada kedudukannya di bawah asisten perekonomian dan pembangunan, yang memiliki tugas membantu Sekda menyusun konsep kebijakan Bupati dalam melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk pembinaan, pengendalian, dan evaluasi administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa. Untuk struktur organisasi dari bagian pembangunan dan pengadaan barang jasa, terdapat pelaksana kepala bagian yang saat ini dijabat oleh Pak Damas sekaligus mentor saya, yang membawahi 3 subbagian, yaitu subbagian administrasi pembangunan, subbagian pelaksanaan dan evaluasi program, serta subbagian pengadaan barang jasa. Mana posisi saya sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa terdapat di subbagian pengadaan barang dan jasa, yang memiliki tupoksi berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, meliputi pengelolaan PBJ mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga ke pengendalian kontraknya. Selanjutnya masuk ke pembahasan identifikasi isu kontemporer di lingkungan unit kerja yang akan menjadi pokok bahasan di seminar pada pagi hari ini. Dengan kerangka berpikir kurang lebih terdapat 3 tahap, mulai dari penentuan masalah dengan mendiagnosa keadaan sekitar menggunakan metode environmental scanning, analisis isu, hingga bagaimana caranya menghasilkan alternatif solusi untuk menyelesaikan akar masalah yang ada. Berdasarkan pemindaian masalah yang dilakukan dengan melakukan observasi dan juga diskusi dengan mentor terkait permasalahan yang ada di lingkungan unit kerja, ditemukan setidaknya ada 5 isu. Isu yang pertama adalah proses pencarian dokumen yang tidak praktis karena arsip masih berbentuk dokumen cetak. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan PBJ atau pengadaan barang jasa ini memerlukan banyak sekali dokumen, mulai dari dokumen persiapan, dokumen tender,
dokumen penawaran, dan lain sebagainya. Pengarsipan yang masih konvensional ini tentu akan menyulitkan kita ketika ingin mencari arsip-arsip lama untuk penyusunan laporan tahunan dan lain sebagainya. Untuk isu yang kedua, terhambatnya proses seleksi atau tender pada saat terjadi penumpukan paket pengadaan barang jasa, di mana pada subbagian pengadaan barang jasa ini terdapat 7 anggota pokja pemilihan atau kelompok kerja pemilihan yang setiap orang itu beban kerjanya bisa menghandle 30-40 paket per tahunnya. Ini di luar dari pengadaan langsung bagi anggota-anggota yang merangkap sebagai pejabat pengadaan di unit kerja lain. Untuk isu yang ketiga, proses klarifikasi harga dan atau pembuktian kualifikasi secara daring seringkali terhambat karena tidak tersedia informasi nomor telepon penyedia. Di situasi pandemi kemarin, membolehkan kita untuk melakukan klarifikasi harga penawaran dan juga pembuktian kualifikasi peserta itu secara virtual melalui video call Google Duo. Nah, hambatan yang sering terjadi itu penyedia tidak mengirimkan nomor kontak yang aktif di Google Duo, sehingga seringkali terjadi keterlambatan untuk proses tersebut. Untuk isu keempat, banyak ditemukan dokumen persiapan tender yang tidak lengkap dari unit kerja pengguna anggaran, dan isu yang terakhir, terdapat tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran setelah diberikan waktu perpanjangan. Ini berdasarkan data dari tahun 2019, di 2021 hingga Agustus 2022 kemarin, terdapat setidaknya 30 tender gagal yang 50%-nya dikarenakan tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran setelah diberikan waktu perpanjangan. Dari kelima isu ini kemudian dianalisis untuk dicari mana isu yang layak untuk diangkat menggunakan metode APKL, yaitu penilaian isu berdasarkan kriteria aktual, problematik, kekhalayakan, dan juga kelayakan. Di mana setelah dilakukan analisa, terdapat 3 isu yang dinilai layak untuk diangkat, yaitu isu pertama, isu kedua, dan isu keempat. Untuk isu ketiga dinilai tidak layak karena tidak memenuhi kriteria dari problematiknya, karena untuk solusinya kita bisa mencari nomor telepon penyedia itu di aplikasi Sikap untuk menanyakan mana nomor telepon yang aktif di Google Duo. Sementara untuk isu nomor 5, dinilai tidak layak karena sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa, isu ini belum sesuai dengan kapasitas saya untuk diselesaikan. Nah, kemudian dari ketiga isu tersebut, dianalisis kembali, divalidasi menggunakan metode USG atau kita menilai isu dari skala 1 sampai 5 berdasarkan kriteria urgensi, seriousness, dan juga growth atau kecepatan perkembangan isu ketika dia tidak segera diselesaikan. Dan didapatkan isu pertama, proses pencarian dokumen yang tidak praktis karena arsip masih berbentuk dokumen cetak mendapatkan total skor 11. Untuk isu kedua, terhambatnya proses seleksi atau tender pada saat terjadi penumpukan paket pengadaan barang jasa mendapat total skor 12. Dan isu yang ketiga, banyak ditemukan dokumen persiapan tender yang tidak lengkap dari unit kerja pengguna anggaran mendapat total skor 9. Sehingga dapat disimpulkan melalui metode USG ini didapatkan satu isu utama, yaitu terhambatnya proses seleksi atau tender pada saat terjadi penumpukan paket pengadaan barang jasa sebagai isu utama untuk dipilih dalam rancangan aktualisasi kali ini. Sebelum masuk ke gagasan pemecah isu utama tadi dilakukan analisis kembali menggunakan fishbone diagram untuk menentukan akar masalahnya. Di sini terdapat isu di bagian kepala ikannya dan dilihat dari bagian tulang-tulang ikannya adalah penyebab dari isu dari sisi manusia, material, metode, dan juga milieu atau lingkungan. Di mana di sini saya menitik beratkan kepada akar masalah dari faktor metode, yaitu tidak adanya metode pengerjaan review dokumen persiapan tender dan media pelaporan yang sistematis. Jadi saat ini yang terjadi adalah ketika ada dokumen persiapan tender, kita masih mereviewnya secara manual, dan terdapat hambatan pula dari sisi manusia, yaitu perbedaan standar dalam melakukan review, sehingga seringkali terjadi redundant atau pengulangan pekerjaan. Dan juga belum ada mekanisme review dan atau evaluasi yang baku. Sehingga proses selesai dari review dokumen per anggota Pokja itu beda-beda, ada yang sudah selesai, ada yang belum, jadi di situ sering terjadi tunggu-menunggu.
Nah, untuk gagasan pemecah isunya sendiri dilihat dari kondisi existing, yaitu terhambatnya proses seleksi atau tender, dengan kondisi ideal yang diharapkan adalah pemilihan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal bagaimanapun kondisi beban kerjanya. Terdapat gap di situ dari faktor metode yang tadi saya sebutkan, terdapat 2 faktor, sehingga gagasan pemecah isu yang saya rasa bisa untuk menyelesaikan isu yang ada adalah optimasi proses review dokumen persiapan tender pengadaan barang jasa menggunakan Google Spreadsheet di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Kenapa diambil pada tahap persiapan tender? Karena tahap ini merupakan awal dari pelaksanaan tender, sehingga diharapkan ketika awalnya sudah optimal, maka akan menjalar ke tahap-tahap selanjutnya. Dan juga kenapa menggunakan Google Spreadsheet? Ini dianggap media digital dan juga terlebih lagi media online ini dapat dengan praktis digunakan, dan untuk media pelaporannya juga dapat sistematis. Untuk melaksanakan gagasan pemecah isu tadi, saya uraikan menjadi 6 rencana kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, membuat kertas kerja digital untuk mempermudah proses pengerjaan review dokumen persiapan tender menggunakan Google Spreadsheet. Kegiatan ketiga, membuat format laporan hasil review dokumen persiapan tender berdasarkan kertas kerja digital. Kegiatan keempat, membuat format berita acara konsultasi sesuai hasil review dokumen pada tahap persiapan tender. Kegiatan kelima, sosialisasi penggunaan kertas kerja digital kepada kelompok kerja pemilihan pemerintah Kabupaten Kediri. Dan kegiatan yang terakhir atau yang keenam adalah melakukan evaluasi terkait penggunaan kertas kerja digital untuk pekerjaan review dokumen persiapan tender di subbagian pengadaan barang jasa pemerintah Kabupaten Kediri. Untuk uraian tahapan kegiatan nomor 1, melakukan konsultasi, terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah mengatur jadwal konsultasi dengan mentor. Dengan output, mentor dapat meluangkan waktu untuk melaksanakan konsultasi. Tahap yang kedua, berkonsultasi terkait rencana tahapan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Dengan output, terlaksananya bimbingan dan konsultasi dengan mentor terkait tahapan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Dan tahap yang ketiga, meminta persetujuan mentor terkait rencana tahapan kegiatan aktualisasi. Dengan output, mentor menyetujui rencana tahapan kegiatan aktualisasi. Mana untuk kegiatan nomor 1 ini telah mengimplementasikan semua nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tahapan kegiatan kedua, membuat kertas kerja digital untuk mempermudah proses pengerjaan review dokumen persiapan tender menggunakan Google Spreadsheet, terdapat 3 tahapan. Tahap pertama, menyampaikan konsep rancangan kepada mentor untuk dikonsultasikan. Dengan output, mentor mengetahui dan memberikan saran terhadap konsep kertas kerja digital yang akan dirancang. Tahap kedua, proses pembuatan kertas kerja digital menggunakan Google Spreadsheet. Dengan output tersedianya kertas kerja digital untuk aktivitas review dokumen persiapan tender menggunakan Google Spreadsheet. Dan tahap yang ketiga, meminta persetujuan final kertas kerja digital kepada mentor. Dengan output, mentor menyetujui kertas kerja digital sebelum digunakan oleh user atau pengguna, dalam hal ini Pokja pemilihan. Kegiatan kedua ini juga telah mengimplementasikan semua nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, untuk uraian tahapan kegiatan nomor 3, membuat format laporan hasil review dokumen persiapan tender berdasarkan kertas kerja digital. Terdapat 3 tahapan yang kurang lebih hampir sama dengan tahap yang kedua, mulai dari penyampaian konsep rancangan format laporan kepada mentor untuk dikonsultasikan. Yang kedua, membuat format laporan hasil review berdasarkan kertas kerja digital yang telah dibuat. Dan yang ketiga, meminta persetujuan final format laporan kepada mentor. Begitupun kegiatan ketiga ini telah mengimplementasikan semua nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk kegiatan keempat, membuat format berita acara konsultasi sesuai hasil review dokumen pada tahap persiapan tender. Terdapat 3 tahapan juga yang sama juga dengan kegiatan 2 dan ketiga, mulai dari menyampaikan konsep rancangan, pembuatan format berita acara konsultasi, hingga ke tahap ketiga, yaitu meminta persetujuan final format berita acara kepada mentor. Mana kegiatan keempat ini juga telah mengimplementasikan semua nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, untuk kegiatan kelima, itu sosialisasi penggunaan kertas kerja digital kepada kelompok kerja pemilihan pemerintah Kabupaten Kediri.
Mana ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan jadwal dan membuat undangan sosialisasi kepada Pokja pemilihan, dengan output tersampaikannya undangan sosialisasi kepada Pokja. Untuk tahap kedua, membuat materi sosialisasi penggunaan kertas kerja digital dengan output tersedianya materi sosialisasi. Dan yang ketiga, melaksanakan sosialisasi penggunaan kertas kerja digital kepada Pokja pemilihan dengan output terlaksananya sosialisasi. Untuk kegiatan kelima ini juga telah mengimplementasikan semua nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, untuk kegiatan keenam atau kegiatan terakhir, yakni melakukan evaluasi terkait penggunaan kertas kerja digital untuk pekerjaan review dokumen persiapan tender di subbagian pengadaan barang jasa pemerintah Kabupaten Kediri. Terdapat 2 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah membuat formulir feedback terhadap adanya kertas kerja digital untuk optimasi pekerjaan review dokumen persiapan tender, dengan output yang dihasilkan tersedianya formulir feedback nanti berupa Google Form yang disebarkan kepada Pokja pemilihan untuk mengevaluasi adanya kertas kerja digital untuk optimasi pekerjaan review dokumen persiapan tender. Dan tahap yang kedua adalah membuat rekapitulasi feedback terkait evaluasi kertas kerja digital dengan output tersedianya rekapitulasi hasil feedback terkait evaluasi adanya kertas kerja digital. Untuk kegiatan ke-6 ini juga telah mengimplementasikan semua nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya bisa dilihat di tabel adalah matrik rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana dari setiap kegiatan setelah mengimplementasikan semua nilai-nilai dasar ASN berakhlak seperti yang dapat dilihat di tabel. Terakhir kita masuk ke rencana jadwal aktualisasi, di mana terdapat kurang lebih ada 6 minggu, mulai dari pekan ke-3 September sampai pekan ke-4 Oktober 2022. Untuk kegiatan pertama, melakukan konsultasi direncanakan untuk dilaksanakan pada minggu pertama, yakni pekan ke-3 September 2022 dengan bukti kegiatan, screen capture, janji konsultasi, catatan konsultasi, dan juga dokumentasi konsultasi. Sementara kegiatan kedua beririsan juga akan direncanakan untuk dilaksanakan mulai minggu pertama hingga minggu kedua, dengan bukti kegiatan berupa catatan hasil konsultasi, link Google Spreadsheet, lembar persetujuan, dan juga dokumentasi konsultasi. Sementara untuk kegiatan ketiga beririsan dengan kegiatan kedua dimulai dari minggu kedua atau pekan ke-4 September sampai ke pekan pertama Oktober 2022, dengan bukti kegiatan, catatan hasil konsultasi, screen capture, format laporan, lembar persetujuan, dan juga dokumentasi konsultasi. Sementara untuk kegiatan keempat, dimulai di minggu ketiga atau pekan ke-1 Oktober 2022, dengan bukti kegiatan, catatan hasil konsultasi, screen capture, format berita acara konsultasi, lembar persetujuan, dan juga dokumentasi konsultasi. Selanjutnya untuk kegiatan kelima, sosialisasi akan dilakukan di minggu keempat atau pekan kedua Oktober dengan bukti kegiatan, undangan sosialisasi, materi sosialisasi, daftar hadir, notulensi, dan juga dokumentasi pelaksanaan sosialisasi. Dan kegiatan terakhir atau kegiatan keenam terkait evaluasi akan direncanakan untuk dilaksanakan pada minggu kelima atau pekan ketiga Oktober 2022 dengan bukti kegiatan berupa link kuesioner evaluasi dan juga rekapitulasi hasil kuesioner evaluasi. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Mas Galuh atas paparannya. Silahkan untuk di stop share terlebih dahulu. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Mentor, Bapak Damas Sudarwo Rendra, untuk memberikan testimoninya. Monggo Bapak disilakan. Terima kasih. Mohon izin suaranya terdengar jelas nih. Terdengar, Pak. Terima kasih dari presentasinya Mas Galuh. Mohon izin Pak Dr. Andes Sakroni dari BPSDM Yogyakarta, kemudian Bu Maria. Mungkin terkait dengan testimoni ya. Mungkin saya akan cerita di awal mungkin dari teman-teman CPNS yang ada di bagian pembangunan dan pengadaan barang jasa. Itu memang saya bebaskan untuk mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di
proses pengadaan barang jasa karena teman-teman kebetulan adalah calon Jabung PBJ. Nah, ini untuk yang Mas Galuh, saya sebenarnya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Galuh. Jadi memang di proses tender, proses kan Pokja ada menangani proses tender. Hal-hal yang sifatnya di dokumen persiapan itu masih dilakukan secara manual untuk yang di Kabupaten Kediri. Jadi dari SKPD itu kadang datang membawa dokumen yang tidak lengkap. Tidak lengkap, untuk itu Pokja itu dalam membuat checklist, kemudian dalam mereview itu tidak bisa secara sempurna pada hari itu. Nah, dokumen yang sifatnya fisik itu secara kenyataannya itu sangat menyulitkan ketika nanti akan dilakukan proses tender, karena kadang-kadang dokumen yang sudah dibawa oleh SKPD itu waktu datang lagi itu personnya ganti. Jadi dokumennya kadang yang kemarin mana ya, kemarin mana gitu. Nah, mungkin dengan yang sifatnya digital seperti ini, nanti ini akan sangat memudahkan, terutama dari rekan-rekan Pokja, nanti dokumen-dokumen yang kemarin terarsip waktu konsultasi di awal, kemudian sampai konsultasi yang terakhir, sampai persiapan tender itu nanti semua akan terekod semua dalam apa yang disampaikan oleh Mas Galuh itu. Jadi mungkin tidak begitu panjang dari saya ya, atau begitu lama, tapi faktanya memang ketika ada paket-paket yang menumpuk, karena di dalam 1 tahun anggaran itu tidak semua waktu-waktu itu penuh dengan tender. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang sifatnya itu dokumen tender itu masuk semua, kira-kira di awal triwulan ketiga sampai mendekati triwulan terakhir begitu. Di Kabupaten Kediri itu jumlah tender yang ditangani itu kurang lebih 150 sampai 180 paket yang ditangani oleh 7 orang anggota Pokja. Jadi bisa dibayangkan setiap paket itu setiap orang itu mendapatkan berapa begitu. Jadi mungkin ini nanti akan sangat memudahkan. Semoga nanti ke depannya Mas Galuh bisa mengaplikasikan dan bisa membantu tugas-tugas di Pokja, kan ke depannya juga Mas Galuh juga nanti akan berperan di situ juga. Mungkin sementara itu dari saya, Bu Maria, Pak Saproni, monggo selanjutnya bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Damas atas tanggapan yang diberikan. Berikutnya kami persilahkan kepada pemuji kita, Bapak Dr. Ade Sakroni, untuk memberikan arahannya. Monggo Bapak disilahkan. Terima kasih Mbak Maria, terima kasih Pak Damas yang telah memberi testimoni kepada Mas Galuh. Kepada Mas Galuh langsung ya, kepada Mas Galuh. Coba ditanyakan lagi Mas, yang apa? Rancangan kegiatannya. Iya, siap Bapak. Yang ini Pak, atau ke bawah lagi? Yang matriknya enggak ada? Bukan matrik enggak? Matrik ini Pak. Bawahnya. Yang ada jadwal ya. Oh ya. Nah, ini. Untuk kegiatan ya, kegiatan ini Anda diperkirakan secara akal normal ya. Ya.
Jadi kamu coba nomor 1 itu apa kegiatannya? Melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan aktualisasi, Pak. Kira-kira berapa hari? Kalau akal sehat 2 jam cukup ya? Iya, Nah, karena ini kan sifatnya juga beririsan dengan kegiatan kedua. Jadi semacam asistensi untuk progresnya juga, Pak. nah mengapa itu banyak sekali hari itu? Sampai berapa hari itu? Masa kamu tiap hari konsultasi? Kalau untuk spesifik harinya belum ditentukan sih, Pak. Ini masih berupa rentang. Nah ya namanya konsultasi paling 2-3 jam lah. Masa sampai berapa hari itu? 16 sampai 1 minggu. Iya, Pak. Konsultasi terus. Jadi harapan kami untuk habituasi itu Anda nggak begitu banyak waktu nganggur. Ya, jangan leha-leha kayak negeri yo gak boleh nganggur kayak ini. Ya itu di 1 hari cukup kan? Iya, Dia Pak. 1 hari aja cukup. Ya, baik. Nanti akan direvisi untuk kegiatan ke-1-nya, Pak. Tadi judulmu tadi apa loh? Untuk judul, optimasi proses review dokumen persiapan tender pengadaan barang jasa menggunakan Google Spreadsheet di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Ya. Review di sini apa? Dokumennya sudah jadi berarti ini. Dokumen persiapan tender ini dari unit kerja pengguna anggaran yang akan melakukan tender, Pak. Jadi diajukan ke kita untuk dicek kelengkapannya Oh seperti itu. gitu. Oh, reviewnya gitu. Iya, Pak. Dilanjutkan tadi yang jadwal tadi. Nah ini kadang penguji itu gini Mas. Kamu kegiatannya berapa? Kalau 6 ya 60 gitu aja nilainya. Kalau bisa di atas 8 itu kegiatan itu. Ya nilainya bagus. Nah kegiatan ini kamu buat kira-kira semakin banyak kegiatan, nanti Anda akan semakin mudah atau mengurangi kesalahan dalam pekerjaan kamu. Baik, Pak. Ya, kegiatan ini kalau bisa lebih dari 8 nggak apa-apa, lebih banyak itu akan lebih baik. Dan juga biar nggak kelihatan kamu nganggur dalam pelaksanaan PKD. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ini masih bisa di breakdown lagi sih, Pak. Nah, untuk coba kegiatannya. membuat kertas kerja digital. Kalau nomor 2 ini mungkin ya jangan banyak-banyak 1 minggu aja, masa 2 minggu. Karena ini kan beririsan dengan 2 kegiatan di bawahnya juga, Pak. Jadi satu paket pekerjaan sebenarnya. Ya, tapi kamu buat bagaimana kegiatannya itu biar kelihatan banyak. Itu juga akan mempermudah nanti pekerjaanmu akan lebih apa ya? Akan lebih bagus. Oh ya, siap. Membuat format. Coba dipecah-pecah lagi yang mana bisa dipecah. Ya, 1, nanti 2, saya 3. akan Coba ditayangkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 1. Nah, membuat format berita acara. Sosialisasi penggunaan kerja kita pada kelompok kerja.
Yang memakan waktu banyak yang mana kira-kira? Kalau yang paling banyak memakan waktu ya di kegiatan 2, 3, dan 4 terkait pembuatan kertas kerja digital, format laporan, sama format berita acaranya. Nah, itu coba ditambah lagi, dipecah lagi. Oh ya, baik Pak. Nanti saya akan coba pecah lagi dan diskusikan lagi dengan mentor terkait tahapan kegiatannya. Dan yang terakhir kurang ini ya. Yang terakhir menyusun laporan. Oh ya, siap Pak. Ini tadi belum saya tambahkan. Nah, yang terakhir menyusun laporan tidak boleh lebih dari 2 hari. Siap. Ya, cuma 2 hari berarti nanti tanggal berapa itu? 20 sama 21 ya? Iya Pak. Nah, 2 itu hari sudah terakhir. tambah satu kegiatan jadi 7. Coba kamu yang itu kamu pecah lagi, kalau bisa itu minimal 8. Baik Pak. Soalnya penguji ke Pak Anu lihat itu, oh, kalau 8 nilainya sudah 8. Nanti tinggal nambah yang isu kamu baik apa enggak, nilai yang lain itu bisa 8 lebih gitu. Siap Pak. Terima kasih masukannya Pak. Ya. Nanti akan coba di Coba breakdown lagi. nanti dibagi ditambah. Setelah itu dilaporkan ke pembimbing ke Bu Maria. Siap. Iya Pak. Perubahannya itu. Ya. Perubahannya itu harus dilaporkan ke Bu Maria biar nanti atau kalau dulu dikirim ke Kolabjar, sekarang masih dikirim ke Kolabjar apa enggak? Perubahannya itu. Untuk di Kolabjar cuman ada 2 tempat upload Pak. Setahu saya. Jadi cuma rancangan sama nanti laporan gitu. Iya, sama laporan aktualisasinya. Ya. Ya, selama kamu habitasi nanti masih boleh bimbingan lewat WA atau gimana, bimbingan ke Bu Maria. Selama 1 bulan ini masih ada bimbingan. Terserah kamu mau janjian gimana. Tapi izin dulu Bu Maria, ada waktu kapan mau bimbingan. Iya, siap Pak. Nah. Dan jangan lupa nanti judul ya. Judul, tujuan, sama kesimpulan harus sinkron. Oh, iya Pak. Judul, Iya, siap, Pak. tujuan, sama kesimpulan. Dan jangan lupa bukti-buktinya nanti ya. Bukti-buktinya. Iya Pak. Nanti akan disesuaikan. Ya. Ya, dalam pengadaan barang jasa ini gimana ini? Ini di kabupaten terus semua instansi itu masuk ke kabupaten dulu gitu, masuk ke tempat kamu gitu. Iya betul Pak, untuk pengadaan yang melalui metode tender. Ya, tapi sekarang sudah istilahnya sudah enak kalau pengadaan barang jasa itu kita panitia tidak terlalu repot karena dokumen dimasukkan di SPSE Pak, LPSE. Kalau dulu masih manual kita cuma masukkan di kotak itu aja sama berapa hari, 3 hari, kalau nggak ada yang memasukkan sudah dibuka kan. Dan pengumumannya lewat koran. Kalau tendernya besar harus koran nasional, kalau kecil di bawah 1 M ya di koran lokal. Nah itu banyak nepotismenya. Waktu masih klasikal itu kan. Klasikal itu masih konvensional. Ya. Saya mengalami itu sangat-sangat krusial. Ya, panitia itu cuma mengantarkan aja sampai menang tender, setelah itu untuk pelaksanaan dialih ke
dialih oleh KPA. Semua yang apapun KPA. Yang berperan itu KPA. Kita panitia paling cuma sampai setelah pengumuman tender, ya udah, tanggung jawabnya nggak ada sama sekali. Tapi nanti kalau sudah pemeriksaan harus ditunggui oleh ketua panitia. Jadi ya yang kena marah tetap panitia. Kita itu cuma sampai menang lelang, ya udah, panitia dibuang itu aja. Paling paling ya suruh ikut rapat, sudah sampai berapa pelaksananya, berapa persen, rapat-rapat top. Tapi untuk tanggung jawab itu langsung KPA. Dan juga panitia itu enggak diacuhkan sama sekali. Kalau Pak Ketua misalnya ada penggarapan yang kurang pas dengan dokumen itu, kita ingatkan itu cuman ya sama KPA boleh Pak. Mana juga. Karena saya mengalami sendiri itu. Saya mengalami sendiri jadi ketua panitia itu kayak gitu. Kalau kepalanya baik sih nggak apa-apa. Ya itu ada permainannya di situ itu. Katanya setelah yang menang lelang, tapi ternyata yang menang lelang ya dipanggil oleh KPA kan. Nah coba ya Mas, ini ditambah dua kegiatan biar 9 kan. Kan tadi sudah tambah 1 ya. Iya Pak. Laporan. Coba tambah 2 atau gimana? Ya baik Pak. Nah, biar nggak kelihatan kamu nganggur 1 bulan. Oh ya siap. Kalau kayak kegiatan nggak butuh nganggur. Ya diingat yang penyusun laporan 2 hari ya, yang terakhir ya. Iya Pak. Ya. 2 hari terakhir untuk penyusunan laporan. Nah ini semuanya ada pembelajaran. Ya nanti kamu kalau China sudah hilang jadi PNS ya, kerjanya yaitu kalau di situ ya kayak yang kamu kerjakan ini. Jadi direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan. Iya Jadi Pak. PNS itu nanti intinya itu direncanakan, setelah anggaran keluar dilaksanakan, terus dilaporkan, supaya dilaporkan. Maka dari itu ini catatan sebagai bukti kegiatan ini penting sekali. Nanti kalau kamu jadi PNS, semua anggaran yang keluar harus ada bukti. Iya Pak. Ya ini pembelajaran, ini masih salah nggak apa-apa, masih boleh karena diklat itu ya nggak harus benar. Tapi nanti setelah laporan akhir kan sudah benar itu nanti. Nah itu sebagai pembelajaran nanti kalau kamu sudah kerja ya kayak gitu itu laporannya. Jadi direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan. Kalau ada bentuk uang berarti laporan itu disertai dengan SPJ, misalnya gitu. Iya Pak, baik Pak. Nah. Ya, saya kira dari saya cukup itu. Terima kasih Pak Safani untuk masukannya. Baik, Terima kasih Pak Damas dan mohon dukungannya terus untuk memberi arahan kepada Mas Galuh. Siap Pak Roni. Nanti kami pantaunya Pak. baik.
Terima kasih Pak Sakroni atas masukan dan arahan yang diberikan. Sebelumnya saya izin untuk memberikan beberapa konfirmasi Pak Sakroni. Yang pertama, untuk kegiatan yang pertama, kenapa Mas Galuh itu jadwal tentang mentornya sangat panjang? Sebenarnya Mas Galuh itu kemungkinan masih galau di hari keberapa beliau bisa berkonsultasi dengan mentor karena menentukan sesuai dengan jadwal mentor, tetapi kegiatan satu itu dirangkaikan dengan kegiatan yang kedua, jadi sambil menunggu konsultasi dengan mentor, Mas Galuh akan melakukan kegiatan yang kedua, sehingga tidak ada proses menganggur di dalamnya. Demikian Bapak. Kemudian untuk jumlah tahapan kegiatan, di sini kemarin saya memang membagikan template dari LAN itu minimal kegiatannya ada 4. Jadi ketika Mas Galuh memberikan kegiatannya ada 6, saya merasa cukup. Tetapi akan kami sesuaikan sesuai dengan arahan Pak Sakroni, ditambah minimal insya Allah nanti kegiatannya menjadi 9, supaya RA ini menjadi sebuah RA yang lebih berkualitas dan lebih baik serta bermanfaat. Ngoten nggih, Bapak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas masukan, arahan, dan perbaikan dari Pak Sakroni atas kekurangan kami dalam menyusun RA ini. Kemudian untuk Mas Galuh, silahkan untuk di stop share terlebih dahulu. Oke, dengan demikian, telah selesai seminar rancangan aktualisasi dengan peserta atas nama Galuh Kriswantoro. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Galuh sudah melakukan penyusunan ini dan semoga nanti prosesnya lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Damas sudah meluangkan waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sakroni atas masukan arahan yang diberikan untuk penyempurnaan RA Mas Galuh. Demikian kami tutup seminar ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan Zoom meeting di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Sebelum diakhiri, silakan Mas Galuh untuk melakukan screenshot terlebih dahulu dengan terlihat tanggal dan waktunya. Silakan. Baik, saya mohon izin ya Bapak Ibu sekalian untuk melakukan screenshot terakhir 1, 2, 3. Baik, sudah Bu Maria, terima kasih. Terima kasih Mas Galuh. Untuk Pak Damas, berkenan masih di sini jadi Bapak untuk peserta berikutnya. Silakan Mas Galuh sudah boleh untuk stop record dan sudah boleh